Sahabat Qurani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 akan disampaikan oleh Diakon Yos Fernandes Mamatus, calon imam diocesan Keuskupan Palangkaraya. Sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Diakon Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Qurani Marum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1-7. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita agar sungguh-sungguh layak dan pantas untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang terkasih, Injil pada hari ini bercerita tentang Yesus yang memanggil ke-12 rasul. Ia memanggil mereka, kemudian memberi kuasa kepada mereka, yaitu kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, kuasa untuk melenyapkan segala penyakit, dan juga untuk melenyapkan segala kelemahan. Dan setelah memberi para rasul itu kuasa, Yesus kemudian mengutus para rasul, mengutus mereka untuk mewartakan bahwa kerajaan surga, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau melihat kembali tentang orang-orang yang dipanggil dan diutus Yesus untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, kita akan menemukan fakta bahwa mereka bukanlah orang yang luar biasa. Mereka bukan orang hebat, bukan juga orang yang diunggulkan dalam lingkungan masyarakat mereka. Mereka adalah orang-orang biasa dan sederhana. Bukan juga seorang ahli kitab suci seperti ahli-ahli Taurat. Mereka juga bukan dari kalangan kaum Farisi yang selalu merasa diri baik dan benar dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kalau kita melihat atau kita membaca kitab suci atau mendengar kitab suci, kita akan mengetahui bahwa mereka yang dipanggil oleh Yesus adalah nelayan-nelayan yang tidak pernah sibuk dengan kitab suci, hukum Taurat. Mereka kerjanya adalah menangkap ikan. Dan kemudian kita juga melihat bahwa di antara mereka itu ada seorang pemungut cukai, di mana pemungut cukai ini dalam konteks atau pada saat Yesus hidup, konteks orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka disejajarkan dengan orang berdosa. Mengapa? Karena para pemungut cukai ini bekerja untuk para penjajah. Mereka memungut pajak dari masyarakat setempat dan memberikannya kepada para penjajah. Jadi ini seperti kaki tangannya para penjajah. Sehingga tidak heran bahwa para pemungut cukai itu dikucilkan oleh masyarakat mereka sendiri, oleh bangsanya sendiri.
Mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan disejajarkan dengan orang yang berdosa. Dan orang-orang seperti itulah yang kemudian dipakai Yesus, dipanggil Yesus untuk mewartakan tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah. Maka sangatlah menarik bila kita berbicara tentang panggilan dan perutusan. Kenyataan bahwa Yesus memanggil orang yang biasa dan sederhana, ini mau mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak perlu orang hebat. Tuhan Yesus tidak perlu orang yang luar biasa, tetapi Tuhan perlu orang yang sederhana, perlu orang yang rendah hati, yang mau menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, membiarkan dirinya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sendiri. Namun kita juga perlu menyadari bahwa dengan itu tidak berarti bahwa Tuhan benci dengan orang-orang yang cerdas. Tuhan tidak benci kepada orang yang pintar, orang yang bertalenta, orang yang berkedudukan, orang yang memiliki kuasa dan jabatan, orang yang memiliki harta berlimpah. Tuhan tidak benci semua itu. Tuhan suka terhadap semua orang dan Tuhan ingin memakai semua orang tanpa terkecuali. Tetapi pertama-tama, apakah semua orang, setiap orang mau membuka hatinya, mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mau dengan sederhana dan rendah hati datang kepada Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan? Apakah semua bersedia? Apakah semua sanggup untuk menjadi sederhana dan rendah hati di hadapan Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak benci kepada orang yang cerdas, tetapi Tuhan tidak akan pernah memakai orang cerdas yang kerjanya membodohi sesamanya. Tuhan tidak benci kepada orang yang bertalenta, tetapi Tuhan tidak akan pernah memakai orang bertalenta yang sukanya meremehkan orang lain. Tuhan tidak benci kepada orang yang punya jabatan dan banyak harta, tetapi Tuhan tidak akan pernah memakai orang yang punya jabatan dan punya banyak harta kalau mereka kerjanya hanya meremehkan, mengabaikan, merendahkan, dan tidak memperhatikan orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang tidak mampu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa, tetapi Tuhan mencari, memanggil, dan memakai orang yang sederhana, orang yang rendah hati, orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan secara penuh. Dan pada saatnya, orang yang biasa-biasa saja akan diubah menjadi orang yang luar biasa. Dan itu bisa kita saksikan, kita lihat dari apa yang terjadi pada para rasul. Mereka orang yang biasa, nelayan biasa, pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Tetapi ketika saatnya tiba, Tuhan mengubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mau sederhana, kita mau rendah hati, maka kita akan diubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita dipandang cerdas, kalau kita dipandang luar biasa, kalau kita dipandang hebat, tetaplah menjadi rendah hati, tetaplah menjadi sederhana. Itu adalah poin penting yang perlu kita ingat dan perlu kita sadari. Kalau kita memang hebat, kita memang cerdas, kita memang pintar, kita memang luar biasa, tetapi kalau kita masih tetap bisa sederhana, masih tetap bisa rendah hati, maka itu adalah poin plus kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semakin mampu menjadi pribadi yang sederhana dan rendah hati, serta mampu memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memakai hidup kita seturut dengan apa yang direncanakan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Dan biarkanlah kita menjadi alat-alat Tuhan untuk mewartakan
bahwa kerajaan surga sudah dekat, bahwa kerajaan surga hadir di tengah dunia ini. Ciptakanlah dan hadirkanlah kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan bersama Qur'ani Marum. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, and subscribe.